Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Nawaina at-ta'allum wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalah ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, adada kulli harfin kutiba aw yuktab, abadal abidin, wa dahrad dahrin, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Allahumma yasukal futuh wal munuh wa rusukh, wa salah al jasadi, wa ruh, wa tawbatan nasuh. Kala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa adama naf'a bihi, wa bi barakati ulumihi, wa bikum fid daraini amin, radiyallahu ankum. Faslun wa yukrahu syadidul sukhunati wa syadidul burudati wal mushammasu fi jihatin harratin fi ina'in muntabi'in fi badanin duna thawbin wa tazulul karahatu bitabridi. Faslun la tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'mali al-galidi fi raf'i hadathin wa la izalati najasin. Kalau adkhala al-mutawaddi'u yadahu fil ma'il galili ba'da ghasli wajhihi ghaira nawin al-ightirafa sara al-ma'ul bagi musta'mala wal musta'malu fi tuhurin masnunin kal ghaslati ats-thaniyati wa ats-thalithati tasihhu at-taharatu bihi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, segala puja dan puji bagi Allah, salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjuti daripada pelajaran kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah di dalam pasal yang pertama dari bagian kitab Taharah, apa-apa yang kita pakai dari air yang makruh. Yukrahu syadidul sukhunah. Pemakaian air dihukumkan makruh. Yang kita gunakan air yang sangat panas. Sangat panas. Gimana? Sehingga yang dimaksud panas ini adalah di negeri yang terjemur. Ya. Dari sumber tongnya, towernya, air tersebut ya, dengan sinar matahari yang panas derajatnya. Dan dibuat dari wadah besi atau tembaga yang nanti keluar dari besi tersebut molekul-molekulnya yang merusak kulit sehingga bisa belang, panu dan lain-lain. Ya. Merusak badan, kulit kita, bukan baju. Baju tidak rusak dengan air yang panas, tetapi kulit kita dengan tong-tong air tersebut yang dibuat dari seng atau aluminium yang tidak layak dan berubah air tersebut sehingga merusak kulit-kulit kita, menjadi panuan atau gatal dan lain-lain, maka dilarang. Itu menjadi makruh pemakaian air yang tersebut. Negerinya panas, derajatnya 40-50 derajat. Air itu ditampung di tong yang seng atau besi, berkarat, keluarlah dari karatan itu, nanti bisa merubah kulit kita jadi belang, bisa juga jadi panuan, gatal dan seterusnya, maka dimakruhkan pemakaiannya. Jangan menyebabkan diri kita memakai sesuatu yang bakal menyusahkan kita, menyakiti kita. Maka yukrahu syadidus sukhunah wa syadidul burudah. Yang kedua, dalam keadaan air sangat dingin sekali. Di negeri yang dingin, air terlalu dingin sekali dan menggigil badan kita sehingga bisa demam. Nah, itu juga makruh. Tunggu sebelum atau dipanasi atau tadi tunggu air tersebut sehingga tidak terlalu panas dengan waktunya, misalnya jam 11, 12, 1 itu lagi panas-panasnya. Ya, nanti mungkin jam 2, jam setengah 2, bisa air tersebut turun panasnya, boleh digunakan lagi. Bisa didinginkan, yang panas tadi bisa didinginkan, ditaruh di wadah yang tanah dan lain-lain, atau bak-bak yang berupa benda-benda yang bisa mendinginkan air. Ya.
Jangan di seng atau di aluminium atau tembaga yang malah jadi panas, ya. Maka begitu pula syadidul burudah, kalau sangat dingin boleh dipanaskan, boleh sekedar dia menghangatkan. Kalau kita sekarang ada pemanas air, ya, itu ada batas-batasnya, tidak terlalu tinggi panasnya, dibolehkan walaupun musimnya dingin, ya, di cuaca dingin, di kota atau daerah puncak yang dingin sekali, maka boleh kita memanaskinya untuk kita berwudu dan beristinja, taharah dan mandi. Wa tazulul karaha bitabrid. Bisa hilang makruh itu dengan kita dinginkan tadi, ya. Atau tadi sebaliknya yang dingin kita pakai, nanti bisa jadi mendinginkan kita, menggigil badan kita. Itu jadi makruh, jadi beban buat kita, kedinginan memakai air atau mandi junub kedinginan. Gimana? Mandi perlu air banyak, tapi kalau dingin sekali, tunggu dulu. Bisa kita gunakan pemanas air, ya, dan seterusnya. Itu dibolehkan. Kita mandi dengan air yang sedang panasnya, tidak terlalu kita sampai tidak kuat dengan dingin yang sangat. Contoh-contoh negeri-negeri yang dingin. Nah, pasal ini termasuk tadi makruh itu supaya jangan sampai wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau tempatkan dirimu, ya, ke sesuatu yang bakal bahaya buatmu. Kalau kita gunakan juga, kita paksakan gunakan, akan bahaya nanti. Bisa tangan kita rusak, kulit kita rusak, wajah kita rusak, mata kita rusak karena air terlalu panas dan ada karatan-karatan besi atau aluminium atau seng yang kotor, atau bisa kumur-kumur salah, nanti bisa rusak mulut kita. Nah, itu semuanya dimakruhkan pemakaiannya. Adapun yang dingin kita panaskan, itu juga tidak terlalu panas, ya, tidak menjadi panas sekali sehingga kita bisa menengahkan, sedang untuk kita bisa pakai air tersebut dengan biasa. Nah, pasal keduanya dilanjuti, la tasihhu taharatu bil ma'il musta'malil galil fi raf'i hadatsin. Tidak sah, ya, di dalam pemakaian air musta'mal, air yang sudah berjatuhan dari anggota wudu. Kita memakai air untuk berwudu. Yang berjatuhan ini adalah bekas menyentuh wajah kita, namanya musta'mal. Atau bak itu jatuh lagi kita berwudu, sedangkan bak itu kecil, sebelum 2 kullah atau kurang dari 2 kullah. Air tersebut disebut berjatuhan, bercampur dengan yang bekas dari tangan kita, kepala kita, jatuh lagi ke bak tersebut. Nah, apabila air tersebut kurang dari 2 kullah, maka air tersebut dinamakan musta'mal, bercampur dengan yang sudah terpakai, terbasuh dari wajah kita dan tangan lainnya. Tidak sah untuk apa? Untuk mengangkat hadas, ya. Wala izalatu najas, ya. Karena airnya musta'mal, sedikit, ya. Dan dia tidak kuat karena sudah terpakai dengan wajah, dengan tangan dan lain-lain, kaki. Itu contohkan bak yang kecil, yang ukurannya kurang dari 60 cm lebar, panjang dan dalam atau tinggi. Dia memakai bak yang kecil sekali, maka air tersebut ma'ul qalil, air yang kurang dari 2 kullah. Bagaimana kalau dia masukkan tangannya langsung ke air tersebut, ya, setelah dia mencuci wajahnya, maka air tersebut bisa menjadi musta'mal. Cara baiknya, sebelumnya dia menyendok dengan tangannya, dia berniat untuk ightiraf, menggayungkan air dengan tangan, sehingga
dia selamat daripada air mustakmal. Dia tidak merubah air tersebut jadi kena daripada bekas-bekas wajahnya di situ. Terutama dia ambil dengan niat nawaitul irtiraf, dan tatkala dia membasuhnya di luar bejana tersebut, di luar bak tersebut. Dia memakainya sehingga jatuhnya di tempat lain, nggak jatuh di sini. Kalau jatuh di sini, air itu kurang dari 2 kula. Nah, ini bercampur dengan air mustakmal yang sudah terpakai kebasuhan wajah. Gitu juga waktu tangan, sama. Tangan di luar yang berjatuhan itu jangan sampai balik ke bak tersebut, karena airnya sedikit. Kalau airnya banyak, silahkan. Yang di atas 2 kula, engkau mau kumur-kumur di situ, mau mencuci muka di situ juga, tangan di situ, masukkan boleh karena airnya banyak. Tadi patokannya airnya sedikit. Bagaimana air sedikit nanti akan disebutkan. Ukurannya 60 cm tinggi, 60 cm ke bawah, 60 cm lebar. Ya. Kalau dia masukkan tanpa niat, kalau air sedikit dia mesti niat. Pas dia masukkan dia niat dulu. Nawaitul irtiraf. Ini mendetil sekali di dalam ilmu fikih, supaya dia betul-betul yakin air itu tidak menjadi mustakmal dengan pemakaiannya yang salah. Kalau dia niat irtiraf dan dia jauhkan dari tempat air yang bak itu, dia pakai semuanya di luar, maka ini sesuai dengan aturannya, ya, tidak merusak, air itu tidak berubah menjadi mustakmal. Tetapi kalau dia tidak niat, dimasukkan tangan, air tersebut jatuh ke situ lagi, maka otomatis air itu mustakmal, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Wal musta'malu fi tuhrin masnunin kal ghaslati tsaniyah wa tsalitsah tasihhu. Adapun membahas susuhan 3 kali. Yang pertama itu adalah yang inti. Pertama pembasuhan yang wajib. Yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Semua basuhan-basuhan yang pertama itu yang atau sekali itu yang wajib. Adapun dia pakai yang pertama dengan yang air tidak mustakmal, sah karena airnya belum mustakmal. Tapi yang untuk penghematan dia pakai dengan air yang mustakmal tapi untuk sunnah, untuk yang kedua kali atau yang ketiga kali masih boleh. Karena yang intinya adalah pemakaian pertama basuhan dengan air yang bersih, yang bukan mustakmal. Air yang mustakmal ini masih boleh dipakai lagi, tapi di yang kedua ataupun yang ketiga. Ini karena zaman dahulu kurang air. Air sedikit, ya nggak bisa hemat betul-betul, nggak bisa membuang-buang air, ya banyak membaur-baurkan air, ya mereka sangat hemat sekali, ya. Walaupun air itu sudah dipakai wajah masih ditadah lagi untuk pemakaian sunnah, bukan untuk pemakaian yang wajib. Itu di dalam pembahasan yang singkat tentang air mustakmal, ya. Tidak sah untuk bertaharah. Ya, mengangkat hadas tidak kuat dia. Untuk menyingkirkan najis tidak kuat. Tapi untuk yang sunnah-sunnah tadi masih boleh. Ya. Yang inti lagi, niat irtiraf. Kalau kita lihat air itu sedikit. Sedikit airnya, yang misalnya bak kecil atau bak atau ember. Nah, ini air sedikit. Apa yang pertama saya lakukan? Kalau engkau menyendoknya, niat, nawaitul irtiraf. Aku niat menggayungkan dengan tanganku dan memakainya di luar. Jangan berjatuhan kembali ke situ. Terus yang wajib-wajib saja karena air sedikit, jangan banyak-banyak, habis nanti. Ya. Itu intinya. Tapi kalau misalnya dikumpulkan lagi ini air untuk hemat, nggak ada lagi air, boleh. Tapi ini untuk yang kedua atau yang ketiga. Bukan untuk yang pertama. Yang pertama, air tersebut harus air yang mutlak, yang murni, yang bukan telah dipakai dari wajah kita. Tasihhut taharatu fi tuhrin masnunin kal ghaslati tsaniyah wa tsalitsah. Ya.
disahkan bersuci dari air yang suci yang setelah dipakai ya, untuk basuhan yang kedua dan yang ketiga. Itu di dalam pasal yang keduanya. Kita lanjutkan penjelasannya. Yanjusul ma'ul galil wa ghairu minal ma'i'at bimulagatin najasah. Karena air tersebut sedikit, kurang dari 2 kullah. Nanti akan disebutkan kullahnya, isi air tersebut sebanyak berapa liter. Ya, 1 kullah itu 116 liter, ya, 2 kullah 232 liter, atau kurang lebihnya. Yang jusul ma'ul galil akan berubah jadi najis air yang sedikit itu, ataupun minal ma'i'at, cairan-cairan apapun yang berupa cair. Ya. Dengan apa? Dengan berjatuhan najis di dalamnya. Misalnya sirup dan lain-lain, kuah, sayur. Kalau jatuh najis semuanya sudah. Jelas, ya. Karena sedikit. Airnya tadi bukan banyak. Misalnya airnya sebak, berjatuhan najis, tidak berubah, nggak apa-apa. Nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau air sedikit, jelas-jelas. Atau cairan-cairan yang bisa kita lihat perubahannya, maka air tersebut sudah najis. Ya, tidak bisa dipakai. Ada terkecuali yang mana air tersebut tidak berubah karena sesuatu yang jatuh ke dalamnya tidak terlihat. Pecrikan namanya, pecrikan air-air yang tidak dilihat oleh mata. Padahal najis, tetapi tidak terlihat bentuknya dengan tetesan semprotan yang pecrikan yang kecil sekali. Ya. Mala yudrikuhu tarf. Ya. Jatuh di situ pecrikan-pecrikan air yang tidak terlihat dengan mata. Ya. Atau yang kedua, maitatun la dama laha sa'il. Bangkai binatang-binatang kecil, serangga, yang tidak berdarah. Dia tidak berdarah syaratnya. Kalau binatang serangga berdarah artinya sudah najis air itu dengan darah. Tapi dia tidak berdarah itu binatang. Maka air tersebut masih dianggap tahir. Jatuh di air tersebut, ya, air sedikit, binatang serangga kecil-kecil, ya, misalnya lalar dan lain-lainnya, tidak berdarah dia. Atau sejenis misalnya laron, ya, dan lain-lainnya, tidak berdarah. Ya. Masih dimaafkan itu air. Tidak berubah najis dengan jatuhnya binatang yang tidak berdarah. Walaupun mati di situ. Tenggelam dia mati, nggak bergerak lagi. Ya, tapi nggak ada darahnya. Karena kalau ada darahnya najis. Misalnya nyamuk bisa berdarah dia langsung. Ya. Illa ghayyarat aw turihat. Ya. Kecuali kalau berubah, ya, air tersebut dengan jatuhnya misalnya banyak dan kelihatan jelas, ya, ada perubahan itu air, ya, dari binatang-binatang yang bangkai kecil-kecil itu dengan perubahan jadi tidak baik. Misalnya semut jatuh banyak, ya, semut nggak berdarah, ya, tapi dengan rasanya tadi sudah nanti bisa dibahaya dengan bisa racun dan lain-lain, serangga-serangga yang lain, ya, misalnya. Contohnya saja lalat, gitu, lalat sayapnya obat, sayapnya lagi ada racun. Ya. Subhanallah. Maka kalau itu perubahannya jelas atau ditaruh sengaja, ditumpahin segitu, ini sengaja, ya, maka bisa berubah air tersebut. Karena ada kesengajaan, faktor kesengajaan dia sengaja. Kalau tadi jatuh sendiri dari udara, dari angin dan lain-lain. Dicontohkan mulut kucing katanya. Dia makan bangkai. Dia makan tikus misalnya. Tapi lari itu kucing kemana tahu? Ya, tidak kita lihat dia. Dan dibalik lagi. Dan dia meminum dari bak kita. Apa kita sangka? Air kucing, mulut kucing itu sudah bersih. Karena dia mungkin minum setelah itu. Ya.
Kalau air itu banyak, maka tidak berubah air tersebut dengan bekas mulut kucing yang memakan bangkai tikus misalnya. Ya. Karena selama dia berangkat, selama dia tidak kita lihat, kita anggap mulutnya situ sudah bersih. Karena tidak ada lagi di depan kita kelihatan dia ada misalnya mulutnya berdarah-darah. Oh, masing. Mulutnya berdarah-darah, bekas cakaraman dan lain-lain. Itu masing dianggap kalau dia mulut kucing itu ya bernajis lalu dia hilang dari pandangan kita, ya, lalu dia minum di air yang banyak, maka tetap air tersebut tidak berubah. Kecuali kita lihat sendiri, kenyataannya masih ada bekas bangkainya dan darah-darahnya, maka pas dia minum bisa najis. Air tersebut berubah. Kalau tidak ada, maka dianggap najis. Yang kedua, anak-anak pun kecil. Anak-anak main-main, najasa, kena najis. Lalu itu anak lari kemana? Bermain-main, balik lagi. Dia gunakan tuh air tangannya yang tadi megang najis atau mulutnya, dia masukkan lagi ke bak itu. Kita anggap juga masing termasuk tidak najis. Karena dia sudah hilang dari pandangan kita, ya, lalu kita anggap kalau hilang itu sudah bersih lagi tangannya, mulutnya dan lain-lain. Itu yang dimaafkan juga. Jadi mulut kucing yang najis, kalau dia jauh dari kita pandangannya, balik lagi dianggap sudah bersih. Anak-anak pun kecil yang bermain-main dengan najis, tahu-tahu dia hilang, dianggap kita, anggapnya dia sudah baliknya baru lagi sudah tahir. Dan juga yang dikecualikan galilu min dukhanin najasah, daripada asap-asap najis. Sekarang asap-asap sampah, ya, sedikit, nggak terlalu banyak, ya, dan tidak kena di badan kita, hanya asapnya atau udaranya saja, itu masih dimaafkan, ya. Karena dia berubahnya ya, dengan asap udara, bukan ada di badan kita. Kalau di badan kita baunya nempel, nah itu sudah bahaya. Itu yang ketiga, ya, galil min dukhanin najasah, sedikit daripada asap-asap najis, tidak menjadi perubahan di dalam air atau di dalam baju atau di tempat kita sembahyang, hanya udara saja. Yang selanjutnya wal yasir min sya'ran najis, dan sedikit berjatuhan daripada bulu-bulu, ya, yang najis. Bulu-bulu yang najis jatuh sedikit. Masalahnya bukan banyak. Kalau banyak bisa berubah air itu jadi najis. Kalau hanya sedikit nggak apa-apa. Bekas-bekas kurban ada jatuh-jatuh bulu-bulunya ke bak, sedikit nggak apa-apa, masih dianggap bersih. Kecuali ada perubahan. Itu bulu-bulu berdarah, misalnya kulitnya berubah, jelas itu nyata. Kalau sedikit saja dan tidak ada perubahan boleh. Yang ketiga wal yasir min ghubar sirjin, ya. Misalnya juga tadi sampah-sampah, ya. Tadi kalau dukhanan najasah, najis kotoran-kotoran bangkai, kotoran-kotoran makanan-makanan yang najis, ya. Kalau ini hanya daripada sampah-sampah, ya, sampah daunan dan lain-lain. Tidak ada bangkai di situ. Begitu pula dia masing dianggap tidak merubah menjadi najis kalau masing ada sedikit daripada ghubar, debu-debu, ya, debu-debu, ya, sampah yang kering, misalnya tong sampah atau yang lain-lain, atau perubahan-perubahan dari kotoran sampah tersebut menjadi bau di udara, itu tidak merubah menjadi najis, baik di air ataupun di badan, ya. Walaupun baunya ada. Yang terakhir wala yunajjisu ghubaru sirjin a'dha'ahu ratbah. Masya Allah. Dan tidaklah menajiskan daripada debu-debu dari sampah yang kering tersebut apabila menempel di badan kita. Di negeri-negeri yang kering misalnya, negeri-negeri kering itu sampah buyar dengan debunya, lalu bertempel dengan badan kita, kita anggap saja tidak najis. Karena itu debu, sedikit lagi, bukan banyak. Kecuali kalau banyak sekali daripada debu tersebut dari sampah-sampah yang basah.
Kalau kering, dengan kering masih dianggap suci. Ya. Kalau banyak sudah tidak bisa. Kalau sedikit masih bisa kita maafkan, tidak berubah jadi najis. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama wa ahkam sirri asraril Fatihah. Allahumma syukra ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, aghnina bil ilm, zayyinna bil hilm, akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.